Namanya Agustinus Eko Nurwidianto, tetapi lebih kerap disapa Pak Eko Gambar. Warga kota Probolinggo ini merintis sebuah usaha kecil dan menengah yang diberi nama Blackfoot Craft Indonesia. UKM ini berdiri sejak 2017 dan membuat kerajinan lukis berbahan kayu dengan teknik dibakar, bukan dicat. Uniknya lukisan ini otentik hanya bisa ditemukan di kota Probolinggo. UKM yang didirikan Eko berlokasi di Jalan Lingkar Utara, Mangunharjo, Kota Probolinggo. Saat ditemui pada Selasa 15 Februari 2022, Eko menceritakan perjalanan karirnya di bidang kerajinan lukis bakar. Awalnya dia memang sangat menyukai dunia menggambar. Bahkan saat pindah ke Kota Probolinggo pada tahun 1994, dia hanya menjadi karyawan di beberapa pabrik selama kurang lebih 15 tahun. Lalu saat berusia masih muda, dia mulai mengajari anak-anak muda tentang dunia menggambar. Dia juga pernah menulis sebuah buku yang terbit di Gramedia. Sejak 2017, dia mulai berhenti menjadi karyawan, kemudian merintis UKM yang lokasinya dekat dengan Rusunawa, Mayangan, Kota Probolinggo. Saya dulu adalah seorang karyawan, mulai dari karyawan Saki di pabrik keramik yang ada di Sumber Taman itu, kemudian pindah menjadi karyawan PT Sasa Inti di Genting selama 15 tahun, kemudian jadi manajer di BJBR selama 10 bulan. Baru setelah itu saya menggeluti usaha ini. Kenapa Pak memilih menggeluti usaha lukis bakar? Usaha ini saya pilih karena memang basic saya senang menggambar, itu basicnya. Kemudian saya melihat peluang pasar di sini. Oke. Berarti sejak tahun berapa Pak menggeluti ini? Saya menggeluti usaha ini sejak tahun 2017 bulan September. 2017. Sehingga membuat lapangan kerja ya Pak untuk orang-orang. Betul. Jadi saya sudah punya 2 karyawan tetap ini. Jadi ya bersyukurlah bisa membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran di kota. Tadi disebut Bapak suka menggambar. Menggambar apa Pak biasanya? Kebetulan saya ini dulu ketika muda suka ngelesin gambar, ya, orang-orang, anak-anak yang ada di Kota Probolinggo ini. Kemudian juga saya pernah membuat buku tentang menggambar yang diterbitkan oleh PT Gramedia. Kemudian saya juga pernah keliling Indonesia, dikontrak oleh Faber-Castell tahun 2009 sampai 2010. Jadi saya keliling mulai dari Aceh hingga Lombok pada waktu itu, dikontrak selama 2 minggu. Kemudian saya juga pernah mengisi acara di televisi di Trans 7. Waktu itu acaranya adalah Puas Ajaib. Saya melanjutkan Pak Raden. Itu juga dilakukan tahun 2010 pada waktu itu. Oke. Berarti Pak Eko memang sudah katakanlah sudah ahli ya dalam dunia lukis. Tidak ada ahli dalam lukis karena semua orang itu masih harus belajar. Siap. Ya. Apalagi yang saya pakai sekarang ini kan jenis lukisan yang berbeda. Jadi ini adalah lukisan dari bahan kayu, dipahat, kemudian digambar menggunakan api, bukan menggunakan tinta. Oh, siap. Ya, istimewanya di situ. Jadi masih satu-satunya di dunia untuk lukis bakar 3 dimensi, yang 2 dimensi, yang hanya di lembaran kayu kayak gitu biasa, itu sudah banyak. Tetapi yang 3 dimensi seperti yang kita punya ini, yang bisa diraba, baru ada di Kota Probolinggo, seluruh dunia. Usaha ini dipilih karena selain bakatnya di bidang menggambar, dia juga melihat peluang pasar yang cukup terbuka di Kota Probolinggo. Saat ini dia memiliki 2 karyawan yang membantunya membuat lukisan bakar 3 dimensi. Namun, Eko mengaku sembari mengajari karyawannya, kini hanya 25% pekerjaan yang dia handle sendiri untuk proses pembuatan lukis bakar 3D. Suatu karya bisa memakan waktu 4 hari. Harga yang dipasang Eko mulai dari Rp750.000 hingga Rp2.000.000. Harga tergantung ukuran yang dipesan oleh pelanggan. Bahkan lukisan buatannya pernah terjual hingga Rp100 juta.
Maka tak heran jika omset per bulan pria berusia 48 tahun ini bisa mencapai 40 juta ribu rupiah per bulan. Objek yang Eko gunakan saat ini untuk lukis bakarnya adalah figur seseorang. Maka tentu saja pembeli lukis bakar 3D berasal dari berbagai kalangan. Eko berujar peminatnya sekitar dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Pulau Madura, Makassar, mulai dari TNI, Polri, pengacara, dan bahkan konglomerat. Rata-rata para pelanggan tersebut membeli lukis bakar 3D sebagai kado pemberian. Untuk beberapa bagian ya 50% ya. Sekarang sudah berkurang sekitar 75%, 25%. Saya yang 25%, tapi yang esensial yaitu di wajahnya. Itu bagian saya. Kalau yang di baju-bajunya anak-anak sudah bisa. Itu apa saja Pak yang dilukis Pak? Apa ya namanya? Temanya mungkin? Saat ini lebih banyak temanya ke pribadi orang. Oh iya. Karena lukisan saya ini memang pangsanya adalah para pejabat. Jadi ya biasanya mereka buat untuk kado perpisahan, kado ulang tahun, untuk ya sekedar pemberian souvenir untuk atasan mereka. Jadi ya itu temanya lebih banyak ke orang saat ini. Sudah dari kalangan mana saja Pak pelanggannya? Pelanggan saya ini dari TNI AU, dari TNI AL, dari TNI AD, dari kepolisian ya, dari Polri, kemudian dari pengacara dan juga dari beberapa pengusaha dan konglomerat ada mulai. Berarti sudah terjual ke seluruh dunia Pak? Nah, kalau seluruh dunia belum, karena memang tentunya juga pengirimannya juga saya masih belum tahu bagaimana caranya. Kemudian ya kalau area penjualan saya atau pemesan saya mulai dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jakarta dan Pulau Madura gitu kan. Kemudian yang paling jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau boleh tahu untuk omsetnya itu berapa Pak per bulan? Omsetnya ini seminggu 10 juta, jadi kira-kira ya 30 sampai 40 juta. Per minggu berarti Pak? Per bulannya, per kalau bulan. seminggunya 10 juta. Iya. Sudah memiliki berapa karyawan Pak? 2 orang karyawan. Oh 2 orang. Ya siap. Mungkin ini Pak pernah mendapatkan penghargaan gitu-gitu dari pemerintah atau? Oh, kalau penghargaan sih belum ya. Paling kapan hari ada juara 3 UKM perintis, yang baru perintis. Karena memang yang dinilai bukan kreativitasnya, tetapi lebih ke ini sih lebih ke marketnya ya, jadi kemungkinan untuk berkembangnya gitu. Tetapi penghargaan dari para kolektor ini sudah ada pemenangnya. Jadi lukisan saya pernah dijual dengan harga 100 juta untuk satu gambar ya. Itu sebuah penghargaan yang mungkin patut sebagai prestasi lah. Iya, siap. Berkat karya ini, Eko sudah beberapa kali mengisi pameran yang dinaungi oleh pemerintah Kota Probolinggo, seperti pada tahun 2019 bersama Inacraft di Kota Probolinggo, lalu bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Trade Expo Indonesia pada tahun 2020 di Tangerang. Selain itu, dia bahkan pernah mengisi acara di stasiun televisi Trans 7 dengan tajuk acara Kuas Ajaib. Untuk lebih lanjut, Eko mengatakan bagi masyarakat yang berminat di bidang lukis dan berniat untuk mencari kado pemberian, bisa mengunjungi akun Instagram miliknya yakni Lukis Bakar 3D. Dia berharap UKM yang dirintisnya ini bisa mencakup pasar yang lebih luas hingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di Kota Probolinggo.
Dia juga berpesan untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan, jika berminat di bidang kerajinan kayu, tak perlu harus menjadi karyawan pabrik kayu di Probolinggo. Dalami bakat yang dimiliki dan mulailah bekerja sama dengan pemilik pabrik kayu. Itu juga menjadi tips sukses pekerjaan yang Eko miliki sampai saat ini. Bila Anda orang yang kebingungan untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada orang yang Anda hormati, orang yang Anda sayangi, lukis bakar 3 dimensi ini menjadi salah satu pilihan yang pantas. Mengapa? Karena harganya terjangkau, tetapi unik dan satu-satunya di dunia yang Anda beri tidak mungkin bisa membeli di toko-toko ataupun siapa saja. Jadi saya jamin unik dan otentik. Ada harapan, Pak? Harapan saya ingin membuka lapangan kerja lebih lebar lagi, merekrut karyawan lebih banyak lagi. Untuk apa? Supaya karya saya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga mulai dari harga yang rendah sudah bisa menikmati. Gitu. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Yang lain, ya saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kota Probolinggo, terutama DKUPP yang sudah mensupport kami baik dalam pameran, dalam promosi, dan itu yang ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin bagi kaum muda ya, bukan kaum muda, Probolinggo ini mempunyai banyak pabrik kayu yang saya utamakan ya. Kita nggak mesti harus jadi karyawannya, tetapi ketika kita bisa mempunyai sebuah usaha yang berbasis kayu, entah itu kreativitas apapun dari berbahan kayu dan plywood, tentu perusahaan-perusahaan juga tidak akan tutup mata ketika usaha Anda mulai berjalan dan mempunyai prospek. Anda bisa mengajukan sebagai CSR perusahaan, jadi menjadi pengusaha kerajinan, tidak harus menjadi seorang karyawan dari sebuah pabrik kayu, tetapi kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan mereka seperti yang saya lakukan. Jadi Figura ini tripleknya dari PT KTI, jadi itu CSR dari PT KTI, dan mereka tetap setiap tahun atau setiap saat mensupport kita untuk lebih maju. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.